Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Reksa Tasa Sigiwanta di channel Reksa. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara ataupun penggunaan Google Formulir terkhusus untuk pembuatan evaluasi pembelajaran ataupun soal-soal seperti ujian, terus tes, terus kuis. Nah, itu kan erat kaitannya apabila dengan digital ini kita bisa menggunakan Google Form. Nah, kalau Google Form ini kan paling teman-teman sudah tahu semua kan ya, dan juga sudah familiar. Nah, mungkin kalau belum sedikit aku jelasin juga, dimana kalau Google Formulir ini adalah formulir yang didigitalkan, istilahnya seperti itu ya, konsep dasarnya. Jadi eh, kegunaannya itu kegunaannya banyak sekali, dari mulai buat absen bisa, terus buat kuesioner itu bisa, buat kuis, dan bahkan buat ujian-ujian seperti UAS, UTS itu sangat bisa menggunakan Google Formulir ini. Jadi kita nggak repot-repot harus bikin, ngetik, terus ngeprint, terus dibagikan, fotokopi, dan lain-lain. Itu akan eh, kurang efektif dan juga efisien. Jadi misal nggak efektif di eh, waktu, terus biaya juga, tenaga, terus ya agak ribet sih gitu intinya. Karena digital ini kan sifatnya memudahkan kita. Jadi kalau bisa ya kita manfaatkan aja yang digital ini. Oke, mungkin nggak perlu lama-lama ya, intronya bisa kita langsung bagaimana sih cara membuat ataupun eh, membagikan soal melalui hmm, Google Formulir. Jadi kita fokusnya di pembuatan soal dulu ataupun evaluasi pembelajaran eh, untuk siswa ya terkhususnya. Oke, langkah pertama adalah kita buka eh, Firefox ataupun laman web kita, jadi bisa Google Chrome ataupun UC browser dan lain-lain lah. Tapi saya familiar menggunakan Mozilla Firefox, ini sudah saya buka. Terus kita lanjut ke uh, link drive kita, drive Google. Karena apa ya? Kita cukup menggunakan link drive ini. Uh, yang penting kita sudah membuat akun email, dan pasti akun email itu sudah merangkap sebagai akun-akun yang lainnya seperti Drive, terus ada Google Slide dan lain-lain lah, atau Google dokumen juga. Nah, setelah kita membuka Google Drive ini, untuk membuat formulirnya itu bisa langsung bisa teman-teman klik di ini baru, lalu kita tinggal pilih nih, ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, formulir. Nah, karena kita pengen buat formulir ataupun ibaratnya assessment, penilaian, kita pilih yang Google Formulir. Kalau Google Slide ini lebih ke PPT, terus kalau ini ke penjadwalan, kalau dokumen ini ya seperti dokumen biasa lah. Tapi kita pilih Google Formulir karena ada fitur-fitur yang memang cocok buat penilaian. Kita klik. Nah, ini sudah muncul halaman pertama dari semacam apa ya, host untuk pembuatan Google Formulir lah, intinya seperti itu. Tapi sebelum itu kita lihat setelannya dulu ya. Setelan ini adalah untuk pengaturan kita, karena kan ini sifatnya sebagai kuis, jadi tidak seperti biasanya. Kalau hanya untuk digunakan
absensi, terus kuesioner itu kan nggak perlu nilai. Jadi kita hanya memerlukan respon ataupun jawaban-jawaban dari responden. Kalau ini kan kita memerlukan jawaban dan juga perlu nilainya. Nah, ini yang membedakan hmm, fitur ataupun tambahan fitur bagaimana formulir ini bisa menjadi salah satu alternatif dari assessment kita. Nah, setelannya ataupun pengaturannya ini di-on-kan, jadikan ini sebagai kuis, karena ini kan nanti sebagai kuis ya. Nanti di dalam kuis ini ada pertanyaan dan juga nilai poin. Nah, ini ada rilis nilainya. Selanjutnya ada rilis nilainya, ini berkaitan dengan apakah siswanya nanti itu bisa langsung melihat nilainya langsung setelah dia mengerjakan atau tidak. Jadi setelah dia kirim jawabannya itu biasanya bisa dilihat kembali, oh mana yang salah atau mana yang benar, mana yang kurang tepat dan nilainya seperti apa. Nah, ini yang diklik ini. Nah, kalau yang ini itu berkaitan dengan kita menilai dulu baru dirilis, nanti siswanya kita maksudnya guru ya, kita ibaratkan sebagai guru yang membuat assessment, baru nanti setelah kita koreksi nanti kita kembalikan ke siswanya. Nah, kalau saya biasanya lebih ke langsung ini biar apa ya, lebih enak buat saya gitu loh, nggak usah ngoreksi satu persatu, dan lebih lebih ibaratnya kita tinggal dapat nilainya gitu. Nah, ini ada setelan respondennya. Ini nih ya, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Nah, ini biar mereka juga tahu saya on kan. Jawaban yang benar. Responden dapat mencari jawaban yang benar setelah dirilis. Oke, saya on kan biar untuk belajar juga nantinya. Nah, nilai poin responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban. Ini saya on kan juga buat mereka nanti bisa melihat nilainya apa saja. Ini bagian dari akuntabilitas atau keterbukaan nilai, biar mereka nggak ngedumel ataupun ya ibaratnya apa ya, ya ibaratnya biar keterbukaan aja sih, transparansi, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah, kalau default quiz global ini berkaitan nilai poin, ini saya on kan, saya nolkan karena nanti kita bisa atur di langsung jawabannya. Jadi ini eh, apa ya, ya sesuai mau kita kayak gimana. Nanti kan misal ada eh, pertanyaan yang ada bagian pilihan ganda dan juga ada isian ataupun jawaban terstruktur. Nah, mungkin saya ibaratkan, saya bagi yang pilihan ganda ini nilainya 30%, jadi 30. Nah, yang isian terstruktur nanti 70%. Jadi kalau digabungkan kan 100% ataupun 100. Jadi nanti aku bakal bagi misal pilihan ganda ada 15 soal, jadi setiap soalnya kan 2 poin. Biar dia tepat kalau betul semua nilainya 30. Nah, kalau yang mungkin isian itu agak tricky ya. Nanti kalau isian ini kita sifatnya mengumpulkan jawaban, nanti tetap yang menilai dari kita sendiri, bukan sistem ini. Karena kan memang mungkin kalau isian lebih ke jawaban terstruktur, analisis, komprehensif, dan lain-lain. Artinya kita tidak bisa mengandalkan sistem yang memang benar-benar saklek ataupun hanya tahu jawaban betul atau tidak. Karena kan kita harus tahu argumennya, terus pola pola jawabannya seperti apa. Nah, itu kan memang keberpihakan dari uh, guru ataupun dosen. Nah, karena tadi kan uh, pilihan ganda 30, isian 70, nanti ya mungkin isiannya nanti tinggal dibuatkan soal berapa, misal 5, nanti 5 itu setiap soalnya berapa nilai, ada 14. Nah, mungkin ya tinggal kita bagaimana ngaturnya. Kalau itu sih lebih ke default kita. Oke, lanjut ke jawabannya. Nah, jawaban ini ngatur jawabannya. Kalau ini kumpulkan alamat email,
Ya, biar kita tahu siapa emailnya. Itu menurut saya. Terus, salin jawaban. Karena ini sifatnya assessment, jangan sampai kita on kan ini, takutnya nanti mereka ngisi lagi gitu loh. Jadi kan ya biar mereka juga ibaratnya tanggung jawab ataupun punya komitmen ketika dia mengisi. Lalu izinkan pengeditan respon. Nah, eh, respon dapat dibahas setelah dikirimkan. Nah, ini juga jangan dihidupkan karena nanti dia respondennya ataupun siswa nanti bisa ngedit jawabannya. Ini perlu login batasi ke satu jawaban. Nah, ini biar mereka kita on kan biar mereka juga tidak perlu login ya. Perlu login ini berkaitan kan dengan email seperti itu. Nah, tampilkan status progress. Ini perlu buat mereka kita on kan buat mereka tahu dia sudah ngisi berapa, dia siswa itu udah ngerjakan berapa persen, kita on kan. Acak urutan pertanyaan. Nah, ini juga perlu. Biar apa? Biar mereka eh ibaratnya meminimalisir kecurangan-kecurangan lah, kecurang-curangan. Jadi kan sering biasanya anak-anak itu tanya, nomor satu apa, nomor dua apa. Nah, ini kita nggak, kalau ini kan kita acak, jadi mereka nggak bisa tanya ke teman-teman. Jadi ya meminimalisir itu. Nah, ini mungkin udah ya kalau ini default semua, jadi nggak kita nggak perlu langsung ke ini. Aduh, bentar. Ini juga default. Ini apa namanya? Terserah sih kalau ini opsional. Nah, misal kalau ini adalah jawaban Anda telah dicatat, respon Anda telah ini berkaitan dengan dia sudah mengisi apa belum. Jadi eh, ya konfirmasi lah sepertinya itu. Kalau ini jangan di on kan, nggak usah lihat ringkasan hasil. Ini juga nggak usah sepertinya. Ringkasan hasil ini, oh kita cek dulu. Ringkasan hasil ini maksudnya adalah kumpulan jawaban-jawaban dari teman. Nah, kalau kita on kan, ini anak-anak bisa lihat jawabannya siswa yang lain. Makanya kita jangan sampai off kan. Jangan sampai off kan. Jangan sampai di on kan. Jadi kita off kan aja. Nah, kurang lebih itu ya untuk setelan-setelannya karena ini sifatnya memang assessment ya. Jadi agak perlu diatur biar meminimalisir kecurangan dalam pengisian. Mungkin itu untuk setelannya. Lanjut kita ke ini bagian-bagiannya. Nah, karena tadi kan aku bilang aku pengen jadi dua bagian, ada pilihan ganda sama isian. Nah, tapi jangan lupa juga kita buat bagian yang isinya nanti adalah biodata. Jadi mungkin dalam formulir ini nanti ada tiga bagian. Bagian pertama ada biodata, lanjut kedua pilihan ganda, yang ketiga adalah isian. Jadi kita enak dalam apa ya, melihat jawabannya. Jadi nggak kebingungan kita itu. Biar tersistematika dengan baik. Oke, lanjut kalau ini sih tinggal ngisi-ngisi aja ya. Nah, ini bagian utama, ibaratnya ini kop suratnya. Jadi misal kita tinggal ketik ujian, ujian akhir semester. Nah, sosial karena misal kita contohkan sosial. Nah, ini deskripsinya gini aja deh. Kalau ini deskripsi tergantung kita ya. Kita isi mau apapun terserah, dikerjakan sesuai template dan
Ya, titik-titik lah, ini terserah lah. Ini hanya contoh kayaknya ya. Nah, ini karena ini tadi kita on kan wajib ngisi emailnya, jadi ini juga diwajibkan. Ini misal ujian apa deskripsinya kita isi ujian akhir semester tahun ini pelajaran ini, terus tahun ajaran ini dan lain-lain. Ya, itu tergantung dari tenaga pendidiknya lah. Lalu ke ini pasti eh, ini ada pilihan ya, pilihan ini ada jawaban singkat, paragraf. Nah, karena ini kan biodata dulu ya, biodata, maka yang pertama kali adalah nama. Nama itu kan singkat ya, jadi kita pilih opsi jawaban singkat. Jangan lupa ini wajib diisi. Terus kita tik pertanyaannya ini, kita kasih pertanyaannya kan nama lengkap. Oke, kita tulis nama lengkap. Nah, kayak gini. Udah, karena ini udah wajib diisi nama lengkapnya. Kita tambah pertanyaan lagi. Nah, oh iya, lupa. Nah, karena ini bukan untuk dinilai ya, karena biodata kan bukan untuk dinilai, maka ini tidak ada kunci jawabannya ataupun 0 poin, jadi bebas. Maksudnya kita nolkan poinnya. Lalu setelah nama lengkap mungkin ada kelas. Oke, lupa ini. Jawaban singkat. Oke, wajib diisi. Oke. Lanjut terus mungkin nomor absen. Nah, ya kurang lebih kayak gini. Terus aku pengen nambahin ini sih. Komitmen dalam mengerjakan UAS. Oke. Nah, kurang lebih sih ini aku pengen ini tambahan aja sih, komitmen bagaimana dia mengerjakan UAS ini, apakah dia benar-benar ataupun dia cuma iseng-iseng ataupun cuma dia eh apa ya, nyontek nyontek jawaban teman lainnya. Ya, biar mereka belajar bertanggung jawab lah, intinya seperti itu. Kalau ini sih opsional ya. Jadi isi-isiannya ini opsional, terserah dari tenaga pendidik, guru ataupun dosen. Jadi seperti itu. Nah, karena ini kan bagian biodatanya udah ya, nama lengkap, kelas, nomor absen, ini kan yang penting ini. Jadi mungkin kita eh, bisa lanjut ke bagian selanjutnya, pilihan ganda. Nah, ini bagian pertama, biodata. Ini, misal, karena, oke, kita tulis saja soal pilihan ganda. Bagian kedua kan tadi pilihan ganda. Nah, ini kalau deskripsinya opsional juga ya. Tinggal misal kerjakan dengan teliti. Itu aja wis. Jangan ini. Oke, terus lanjut. Tambahkan pertanyaan. Oke, karena tadi apa ya, ilmu sosial. Yes. Oh, semester sosial. Gini. Nah, ilmu sosial. Oke, kita berikan contohnya pertanyaan. Eh, oke, contoh pertanyaan aja. Ibu kota Jawa Timur adalah, ini hanya contoh ya. Oke, kita tik. Jawabannya kan adalah Surabaya. Nah, Surabaya itu terserah kita mau kasih di mananya, terserah. Jadi pilihannya kita juga terserah. Misal ini pilihan pertama, kita taruh Surabaya aja ya, biar aman. Surabaya. Nah, ini tambahkan opsi. Opsinya lain, misal Malang. Terus opsi 3 itu Sidoarjo. Terus nah kita sampai opsi 4 aja deh, biasanya A B C D gitu kan. Nah, kita sampai opsi 4 aja. Satunya apa ya? Mojokerto. Nah,
Karena ini kan soal pilihan ganda, kita pilihnya pilihan ganda, maka kita harus buat kunci jawabannya sekalian. Karena jawabannya adalah Surabaya, maka kita centang Surabaya warna ini, hijau ini. Nah, kita tentukan poinnya. Karena yang aku bilang tadi pilihan ganda itu 30%, mungkin aku buat soalnya itu 15 soal. Jadi satu soal kan 2 poin. Jadi ininya 2 poin. Nah, seperti itu. Udah selesai. Kita tinggal klik selesai. Kunci jawabannya Surabaya A ataupun opsi 1, kita klik selesai. Nah, ini. Tinggal karena ini assessment ya, penilaian atau penujian, kita jangan lupa klik wajib diisi ini. Lanjut ke ini, biar mudah, biar sistematikanya sesuai ini, biar mudah juga kita nggak perlu tag banyak-banyak ataupun udah tersedia opsi-opsi tinggal kita ganti-ganti, kita duplikasi aja. Nah, kita tinggal duplikasi aja. Ini. Oke. Pilihan ganda selanjutnya. Misal oleh-oleh. Kok oleh-oleh? Jangan. Kuliner khas kota Kediri misal. Oh, jangan kuliner. Jajanan. Kuliner aja deh. Kuliner khas kota Kediri. Tinggal kita ganti. Misal bakso. Terus apa ya? Lumpia. Oh, jangan lupa lumpia kan jajan ya. Mie ayam misal ya. Nah, ini pecel tumpang. Terus ada sate ayam. Nah, karena Kediri itu terkenal dengan pecel tumpang yang bisa didoa, itu jawabannya adalah pecel tumpang. Nah, ini jawabannya kita klik salah satu aja. Pecel tumpang, kunci jawabannya ini. Udah selesai. Nah, ini tinggal kita copy-copy aja, duplikasi aja, sampai nanti jumlahnya ke 15. Jadi 15 kali 2, 30. 30 itu kan. Lanjut ke ini. Ini udah ya, tinggal duplikasi aja. Biar memudahkan, mungkin nanti kalian teman-teman bisa tambahkan nomornya 1 apa, 2 apa, itu biar mudah. Oke, kita bagian yang terakhir, itu bagian isian. Soal isian. Terus jawablah dengan komprehensif. Duh, kok ini langsung ada kuliner? Oh iya, lupa. Tadi harusnya di bagian terakhir ininya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Karena ini isian ya, kita jawabnya paragraf. Nah, oh bentar. Misal jelaskan kebudayaan Majapahit yang masih dilestarikan di daerah Kediri, misal kayak gitu deh. Teks panjang.
Ini jadi kan kalau isian kan soal apa jawaban dari siswa itu kan beda-beda ya tergantung mereka bagaimana pola pikirnya terus bagaimana dia mengargumentasikannya. Nah, mungkin kalau ini lebih ke dinolkan aja karena memang kita berhak untuk menilai mana yang lebih bagus jawabannya seperti itu. Jadi ini nggak ada jawaban yang saklek yang bisa dibaca oleh sistem karena nanti hmm, kita nggak tahu apa ya, nggak tahu karakter siswa itu seperti apa, yang jawabannya yang bagus bagaimana, yang mungkin jawabannya bagus tapi penulisannya kurang bagus itu yang seperti apa. Jadi kita nolkan aja lebih baik karena tidak ada jawaban yang saklek seperti itu. Nah, ini tinggal ya jangan lupa wajib diisi ini terus ininya diganti paragraf karena jawabannya panjang kan. Tinggal seperti itu terus lanjut duplikat terus sampai jumlahnya nanti bisa 4 bisa 5 terserah dari dosen ataupun guru tenaga pendidik. Nah mungkin seperti itu ya untuk pembuatan assessment menggunakan Google Form. Jadi memang lebih fleksibel, lebih enak kita dalam membuat dan juga melihat jawabannya. Karena nanti apa? Apabila nah ini kan pertanyaan kita lihat jawabannya di sini. Itu nanti ada ini fitur membuat spreadsheet ini. Jadi ini nanti akan berbentuk tabel jika kita download dan juga nanti mungkin ada ininya bukan mungkin sih, memang ada sistematikanya seperti kayak grafik-grafik, terus berapa persen yang jawab salah, berapa persen yang betul. Nah, itu nanti tinggal kita lihat jawabannya di sini. Karena ini kan belum ada yang jawab kan. Jadi, ya nanti dilihat ada responden, terus kita lihat, ada jawaban kita lihat, dan kita analisis. Nah, mungkin untuk menganalisisnya di video selanjutnya ya, biar kita nggak kepanjangan karena udah panjang banget ini ya. Mungkin itu saja ya untuk awalan dari kita membuat sebuah assessment menggunakan Google Form. Aku mohon maaf apabila tadi penjelasanku kurang jelas ataupun ada kata-kata yang agak belibet ataupun kurang dimengerti. Nah, mungkin teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ataupun bisa praktek langsung ya, sekaligus nanti bisa kayak apa ya, ibaratnya explore fitur-fiturnya di ini secara lebih mendetail lagi. Dan nanti bisa sharing di kolom komentar seperti itu. Mungkin itu cukup dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Aku pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.